Hey InfoTubers, kali ini Mimin akan kasih informasi ke kalian tentang 6 kejadian aneh dan sulit untuk dipecahkan. Bahkan masih dinyatakan misteri hingga sekarang. Terlihat pada kamera CCTV seorang wanita sedang berjalan dengan santai. Tiba-tiba saja wanita itu terpental dengan sangat kuat. Padahal dalam rekaman tersebut tidak ada seorang yang mendorongnya dari depan. Seseorang yang merupakan warga Atlanta telah berhasil merekam fenomena aneh pada pesawat terbang. Pesawat itu terlihat membeku atau tidak bergerak saat sedang mengudara. Setelah kurang lebih 1 menit, akhirnya pesawat itu kembali bergerak. Wah, kok bisa ya? Peristiwa misterius terjadi pada tanggal 31 Januari 2013. Seorang gadis bernama Elisa Lam, 21 tahun, dinyatakan hilang saat tinggal di Hotel Cecil, pusat kota LA. Elisa merupakan seorang mahasiswa di University of British Columbia. Kejanggalan dimulai pada saat hari di mana ia check out dari hotel tersebut. Orang tuanya tidak menerima kabar darinya, sehingga keluarga melaporkan ke polisi setempat. Setelah melakukan proses pencarian, polisi gagal menemukan sang gadis itu. Hingga akhirnya polisi merilis rekaman video CCTV pada lift di hotel tersebut. Dalam video CCTV itu, Elisa terlihat sangat tidak wajar. Saat memasuki lift dan memencet beberapa tombol di dalamnya, hal aneh terjadi. Pintu lift itu tidak mau tertutup. Lalu ia melangkah ke depan pintu lift sambil melihat kanan kiri layaknya memeriksa adanya seorang atau tidak. Lalu ia kembali ke dalam lift dan menyender di salah satu sudut lift seolah ia melihat sesuatu. Setelah beberapa lama, pintu lift tidak mau tertutup juga. Elisa yang ketakutan akhirnya keluar dari lift tersebut dan seolah-olah berkomunikasi dengan sesuatu. Ketika video itu dirilis ke publik, langsung viral. Bahkan lebih dari 3 juta penonton dalam 10 hari dan sekitar 40.000 komentar. Disinilah titik paling aneh dan mengejutkan banyak pihak. Tidak lama setelah ia menghilang, beberapa tamu hotel mengeluh bahwa airnya terasa aneh dan berwarna hitam. Saat petugas hotel menyelidiki tempat penampung air, mereka menemukan tubuh Elisa mengambang di dalam salah satu tangki air. Padahal tangki air itu setinggi 8 kaki yang terletak di atap hotel itu. Petugas mengatakan untuk memasukinya harus dengan kunci dan hampir tidak mungkin masuk tanpa tangga. Hasil analisa dari beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah pembunuhan secara goib karena polisi sudah hilang akal mengungkap siapa pelakunya. Rekaman ini terjadi pada salah satu hotel yang disembunyikan identitasnya. Seorang staf hotel dikirim untuk melihat lokasi karena diketahui terdapat jeritan pada kamar 209. Padahal tidak terdapat tamu pada kamar tersebut. Saat petugas mendekati pintu, jeritan itu semakin terdengar jelas. Saat berkomunikasi dengan staf lainnya, pria itu disuruh menunggu sebelum masuk ke kamar karena polisi akan menuju ke lokasi. Namun, karena rasa penasarannya, pria itu memutuskan untuk masuk ke kamar sendirian. Tak lama setelah ia masuk, terlihat bayangan hantu melintas dari kamar itu.
Ketika pria itu keluar dari kamar, ia terlihat terkejut dan ia mengatakan tidak ada orang di kamar itu. Tapi semua benda dalam posisi terbalik. Bahkan karpet dalam keadaan robek dan pancuran air mengalir. Pada bulan Oktober tahun 2009, terdapat suatu kasus hilangnya keluarga yang hingga sekarang masih misteri. Keluarga ini terdiri dari Bobby Dale Jamison, Sherilyn Jamison, dan anak mereka Madison yang masih berusia 6 tahun. Mereka adalah keluarga sederhana yang tinggal di kawasan Eufaula, Oklahoma, Amerika Serikat. Suatu hari, mereka sekeluarga pergi ke suatu daerah di kawasan Red Oak untuk melihat sebidang lahan yang rencananya akan mereka beli untuk dibangun rumah. Mereka berangkat menggunakan mobil pick-up dan membawa seekor anjing peliharaannya. Saat tiba di sana, Jamison memarkirkan mobilnya di pinggir jalan raya, serta meninggalkan anjing peliharaan mereka di mobil. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam hutan untuk melihat-lihat lahan tersebut. Itulah saat terakhir keluarga ini terlihat. Keberadaan mereka tidak pernah lagi diketahui setelah itu. Hilangnya mereka sekeluarga membuat orang tua dari Jamison panik dan melaporkan kejadian itu pada kepolisian setempat. Beberapa hari setelahnya, polisi akhirnya berhasil menemukan mobil pick-up yang digunakan mereka saat pergi ke sana. Di dalamnya ditemukan anjing peliharaan dari keluarga tersebut dalam keadaan yang lemas dan kelaparan. Polisi juga menemukan barang-barang milik keluarga Jamison dalam keadaan yang masih utuh seperti dompet, handphone milik Jamison dan istrinya, serta uang tunai sebesar 32.000 US dollars. Pihak kepolisian akhirnya melakukan pencarian lanjutan selama berhari-hari, tapi semua itu berbuah nihil. Menurut para saksi mata sekitar, mereka hanya pernah melihat keluarga itu masuk ke dalam hutan. Setelah itu mereka tidak pernah lagi terlihat. Pada sekitar akhir tahun 2013, tepatnya 4 tahun setelah keluarga Jamison dikabarkan menghilang, publik kembali dikejutkan dengan kabar dari sekelompok pemburu yang menemukan tulang belulang manusia di dalam hutan Red Oak. Tulang belulang itu diduga terdiri dari 2 tulang orang dewasa dan 1 anak kecil. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa tulang belulang tersebut adalah tulang dari keluarga Jamison yang menghilang 4 tahun lalu, persis di tempat yang sama. Polisi dan rumah sakit secara resmi menyatakan bahwa itu adalah tulang dari keluarga Jamison. Namun, karena kondisi dari tulang belulang tersebut yang sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, penyebab kematian mereka pun tidak dapat diketahui. Kabar penemuan tulang keluarga Jamison tersebut juga diikuti dengan beberapa kabar mengejutkan lainnya. Polisi mendapatkan rekaman CCTV yang berada di luar rumah keluarga tersebut. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat Jamison dan istrinya sibuk bolak-balik dari dalam rumah ke mobil mereka. Mereka tampak sibuk mengemasi barang-barang seperti layaknya orang yang akan pindah rumah. Dikabarkan juga dalam video CCTV itu terdapat sesosok makhluk misterius yang sedang mengawasi mereka. Selain itu, berita yang tidak kalah menghebohkan juga muncul, di mana ditemukannya sebuah buku aneh di halaman belakang rumah keluarga itu yang diduga adalah kitab setan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan seorang pendeta yang mengaku bahwa Bobby dan istrinya itu pernah mengeluh bahwa rumah yang ditempati mereka berhantu. Mereka mengaku pernah beberapa kali diganggu oleh sosok hantu yang berada di atap rumah. Penemuan kitab setan dan pernyataan pendeta itu semakin memperkuat desas-desus di masyarakat bahwa kematian keluarga Jamison ada hubungannya dengan campur tangan makhluk halus. Seiring berjalannya waktu, beberapa dugaan baru akan penyebab kematian keluarga ini pun muncul, seperti dugaan bunuh diri bersama, terlibat dalam transaksi narkoba, bahkan dugaan bahwa ayah dari Bobby lah yang membunuh mereka. Namun semua itu tidak pernah terbukti. Kasus kematian keluarga Jamison ini sampai sekarang masih menjadi misteri yang tidak pernah terpecahkan. Pada salah satu stasiun TV yang menayangkan acara Islami, terjadi hal aneh saat acara sedang berlangsung. Pada saat seorang wanita menelpon untuk berkonsultasi kepada sang ustadz tentang hal-hal goib yang selalu mengganggunya, secara tiba-tiba wanita itu kesurupan dengan menangis dan menjerit. I personally have had an experience where I've done Salatul Istikhara to go and see someone in India, and it came back unfavorable. I was told to open up the visa that was sent to me
by him, and the tickets for the visa, everything was already prepared. But then when the visa were opened, we'd seen that in the visa there was like one man standing with the left hand forward, left foot forward, a last name on the left leg. Also, when people, I'm sorry, I can't speak now. Seolah jin dalam tubuhnya melarang untuk berbicara kepada sang ustadz. Hal itu terjadi beberapa menit, sehingga membuat sang ustadz membacakan ayat-ayat suci Al-Quran via telepon. You blocked her, ya Aduullah. You enemy of Allah, you blocked her, huh? But inshallah, Allah tabaraka wa ta'ala block you in this dunya and the akhirah. Remember, ya ayyuhal jinn. Remember, inshallah, that you are going to stand before Allah Yawm al-Qiyamah, and Allah going to ask you why you entered this body. What you are going to say to Allah Ta'ala Yawm al-Qiyamah? يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.